Lebih sedihnya lagi, itu bayi itu keluarnya itu hidup bang. Berapa bulan? Ada kali bang, udah 7 apa 8 bang. Udah gede. Udah jadi bang. Iya. Iya udah jadi. Sedih bang kalau diceritain. Ketika dia mau nangis dicekek bang. Sama pacarnya ini? Iya bang. Itu benar-benar dicekek bang di depan saya sendiri. Ya Allah. Ini yang merah ini dikasih obat merah atau apa? Darah bang. Hah? Darah? Beneran darah? Darah Darah dari? yang bekas lahiran. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah melakukan aborsi bersama sang kekasih. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Dicatat dan di screenshot. Assalamualaikum Bang Pandu. Apa kabar Bang Pandu? Ya. Baik, Bang. Wah, terima kasih Bang Pandu sudah mau hadir di studio Jejak Backpacker. Dan terima kasih juga nih Bang Pandu sudah mau meluangkan waktu buat berbagi cerita. Walaupun ceritanya ini kelam pahit Bang ya, tapi kan itu masa lalu Bang ya. Iya bang. Oke, Bang Pandu sudah siap ya buat cerita ya? Sudah. Tapi sebelum ceritanya lebih lengkap lagi, kisi-kisinya dulu aja nih Bang. Gimana sih bisa melakukan seperti itu? Ya kayak awalnya sih sama-sama ini ya, kayak kekurangan kasih sayang bang. Oke. Nah yang wanita ini juga kan pertamanya juga dia pernah dicabulin juga dia sama mamangnya. Oke, Bang Pandu disimpan dulu ceritanya. Kita lanjut lagi setelah ini Bang ya. Tapi sebelum Pandu menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Pandu udah siap ya buat cerita ya? Siap bang. Oke, santai aja Bang, jangan tegang, nggak apa-apa, luapkan aja ya. Insya Allah aman di sini Bang. Iya. Ya, silahkan Bang Pandu. Ya awal mula kenal itu cewek tuh saya dari 2012. Ya dari 2012 itu saya penasaran awalnya sama cewek itu. Ini orang kok pendiam kan. Nah setelah itu ketika saya di aniaya sama di sekolahan itu, saya nggak sekolah lagi Pak. Oh, di korban bully. Sama guru langsung Pak. Oh, sama guru langsung. Iya. Oke. Nah udah itu kan ngilang kabar ya kan, saya juga nggak pernah ketemu sama dia. Tapi pas SMP-nya itu saya nemu Facebooknya, di situ kenal dan kita mulai dekat lagi. Nah di situ kan karena saya pernah belajar gitu ya, ilmu-ilmu gitu ya kan. Oh, ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu kanuragan kayak gitu ya? Iya,
Jadi tuh saya kalau marah itu nggak pernah yang namanya bisa ngontrol diri. Iya, nggak pernah berkontrol diri. Nah, wanita ini sering gitu yang namanya waktu pas saya masih punya gituan tuh sering saya pukulin bang. Oke. KDRT juga ya. Kayak gimana ya bang ya, pas lagi waktu kenal itu kan saya sempat gitu ngejauhin dia. Jatuhnya sih emang saya itu hyper. Oke. Iya, karena pergaulan bebas juga. Saya ngejauhin dia pernah karena waktu itu saya sayang. Nah, pas setelah ceweknya itu tahu saya punya pegangan itu, dia langsung ngerelain badan dia. Kan kalau buat pegangan begitu pantangannya nggak boleh mesum bang. Oh gitu. Iya, Oke. dia relain badan dia buat saya, buat ngelunturin ilmu-ilmunya itu. Nah, di situ entah berapa bulan lalu ya kan, saya pergi nih ke Bogor berdua sama dia. Dia kayak dihasut kan, akhirnya yang ceweknya ini open BO bang. Yang pacar Bang Pandu ini. Iya, dia open BO itu Oke. kena hasutan dari abang saya sih. Nah, itu di Bogor saya habis 3 bulanan di sana sama dia. Pas pulang-pulang dari Bogor itu 2021. Oke. Di situ dia udah mulai badannya, Badannya ya kenapa? dia kayak hamil gitu bang. Oh. Iya, dia hamil. Di situ dia nggak mau yang namanya saya tanggung jawab, nggak mau sama sekali. Tapi anak dari hasil Bang Pandu atau hasil open BO-nya ini? Hasil saya bang, itu anaknya itu bener-bener dua-duanya emang hasil saya. Ya di situ saya kan karena udah berbuat, saya pengen tanggung jawab, Oke. tapi dianya nggak mau. Kalau misalnya saya kagak bantuin ngegugurin dia, dia bakal bunuh diri bang. Oh, justru dari si ceweknya ya, bukan dari Bang Pandunya malah ya. Iya, kalau Oke. misalnya saya kagak bantu dia gugurin, itu bakal bunuh diri dia di depan saya. Oh, ya Allah. Udah sempat ngambil pisau juga. Kata, lu kalau nggak mau bantuin gue gugurin, mendingan lu bunuh gue aja. Kata dia begitu. Soalnya keluarga gue juga nggak ada yang suka sama lu. Terus saya ngomong kan, terus kenapa lu masih bertahan sama gue? Awal-awalnya itu kan gue misahin lu, kan biar lu kagak rusak. Karena gue tahu gue itu bajingan. Saya bilang gitu. Oke. Cuman dia tetap maksa. Akhirnya yang pas di rumahnya itu, saya pikir ketahuan bang kalau dia itu hamil. Ternyata itu dia datang bawa jingjingan, isinya itu bayi bang. Bayi isinya bang, bayi ari-ari itu masih lengkap semuanya bang, bener-bener masih lengkap. Itu saya bingung dong. Dia gugurin sendiri. Iya bang, di rumahnya dia. Astagfirullah. Itu dia sempat cerita kalau darahnya itu muncrat kemana-mana, nyampe ke ini apa sih, tembok. Di situ setelah udah dikasih bayinya, saya bingung bang, mau kemana, mau pergi kemana, ini mau dibawa kemana. Akhirnya awalnya saya umpetin dulu di kebun. Saya minta tolong teman saya buat bantuin, tapi ketika pas bantuinnya itu ya karena kita baru ya bang ya, baru yang namanya dengar arbosi gitu kan, gimana gitu bang rasanya. Apalagi kalau itu anak kita sendiri. Oke. Nah, kenapa gitu loh harus digugurin sedangkan dia nggak bersalah apa-apa bang. Situ saya sedih bang, lihat bayinya. Berarti memang belum siap ya pacarnya ini ya. Iya, kalau misalnya dia belum siap, harusnya dia nggak bakalan berani berbuat. Ketika ada cowok yang benar-benar mau tanggung jawab, kenapa dia nggak mau? Iya. Itu juga yang bayinya bang, yang saya gimana ya pak, saya buang di ini bang, di
awalnya itu saya taruh di sawah. Oke. Saya minta tolong sama teman saya buat nguburinnya. Namun ketika pas mau nguburin itu tanahnya pada keras bang. Oh, Iya, oke. tanahnya itu pada keras. Di situ kan security bolak-balik juga bang. Situ gue nggak ada pikiran kemana-mana. Akhirnya gue pakai tas teman gue, saya buang bang. Itu buang di, Dibuang ke kali. iya bang. Bener-bener saya buang bang di kali bang. Coba kalau abang punya anak gimana rasanya bang? Ya, sedih lah. Itu yang saya rasain bang. Mana kayak gimana sih bang ya Allah bang, yang kayak lahirnya itu nongol di depan muka sendiri gimana gitu bang. Di situ panik saya bang, mau gimana. Akhirnya ya udah tuh saya buang. Di situ kita berjanji ya kan, kagak ngulangin lagi salahnya. Tapi dia mancing bang, dia mancing kayak kalau misalnya peribahasa itu kayak kucing, dia situ kan pasti nangkut dong. Iya, benar. Dia mancing saya, akhirnya kejadian pas tanggal 21 tahun baru bang. Melakukan lagi itu. Iya, pas tahun barunya itu ya dia udah mulai merasa muntah lagi. Akhirnya dia mau mutusin buat beli test pack. Oke. Ternyata bener gitu bang, kalau itu hamil. Anak yang keduanya itu digugurinnya di rumah saya bang. Oh, sama, dia nggak menginginkan juga nih anak yang keduanya ini. Kagak bang, Oke. saya padahal pengen tanggung jawab bang. Cuman gimana bang, kalau saya kagak bantuin dia bunuh diri di depan saya. Itu ancamannya ya. Iya, sekarang kalau dia bunuh diri di depan saya sama aja bohong dong. Itu bayi pala nongol. Yang keduanya ini bang, 2022 kejadian lagi tuh. Yang 2022 nya kejadian, situ posisinya karena alkohol juga bang. Ya, yang pas bayi keduanya ini ya bang ya, itu dia ngelahirinnya, ngegugurinnya itu pas buat di kamar saya. Pas di kamar saya itu darah keluar, kepala nongol, hari-hari juga masih pada utuh bang. Lebih sedihnya lagi, itu bayi itu keluarnya itu hidup bang. Berapa bulan? Ada kali bang, udah 7 apa 8 bang. Udah gede. Udah jadi bang. Iya, iya. Iya udah jadi. Sedih bang kalau diceritain. Ketika dia mau nangis dicekek bang. Sama pacarnya ini. Iya bang, itu benar-benar dicekek bang di depan saya sendiri. Ya Allah. Itu bayi mau ngeluarin suara, itu dicekek bang, depan mata saya sendiri. Kalau kayak gimana sih ya kalau abang jadi sayanya itu, pasti abang juga pasti ngerasa begitu. Udah selesai mati, dia minta tolong bang, buat bawa tuh bayinya. Akhirnya saya bawa bang. Pertama-tamanya ini yang saya urus itu hari-harinya. Hari-hari saya buang di tempat sampah. Di situ juga hampir ketahuan bang, hampir ketahuan. Nah setelah bayinya ini dia keluar, kan dia kan pengen saya suruh buang, suruh kuburin kalau bisa, kata dia gitu. Cuman udah mati mau apaan diitin. Iya, pas baru selesai dari keluar dari itu palanya, itu langsung saya gendong, saya peluk, badannya dingin buat bayi itu bang. Bayi nggak bersalah bang. Selanjutnya bayi itu dibawa
ke daerah Jakarta. oke. Saya minta tolong sama 2 teman saya buat kuburin. Alhamdulillah dia baru membantu. Di situ mah saya tremor aja bang, kadang suka depresi karena ditutup itu kan cerita nggak enak bang. Nah, Cuman mau gimana lagi bang, ini kan aib. Cuman kali kalau saya cerita di sini saya jadi tenang, ya. jadi nggak ada beban pikiran juga bang. Pada berani berbuat tapi kagak ada yang mau tanggung jawabnya. Ya, mau ngerasain enaknya aja ya. Iya bang, kalau misalnya dia pengen bunuh, mendingan bunuh saya bang. Ketahuan saya kan banyak dosa gitu. Kenapa harus bayi yang kagak ada dosanya bang? Apalagi baru keluar, masih baru-barunya, masih hangat-hangatnya. Itu kayak sedih banget bang ceritain. Nah, ya pasti ya kalau jadi Bang Pandu juga nggak kuat juga sih Bang ya untuk menceritakan Iya bang. pengalamannya ini. Oke, selanjutnya setelah bayi itu keluar kan dikuburkan sama temennya ini. Iya bang. Nah, selanjutnya si sang pacar sama Bang Pandu ini sehari-harinya masih nih berhubungan lagi. Kayak gitu. Pas waktu nguburinnya itu kita masih jalanin hubungan bang. Oke. Cuman karena yang namanya saya udah terlanjur kesel, jadi saya kasar mulu sama dia. Temperamen jadinya ya. Iya. Jadi nggak kekontrol semenjak ngeliat begitu bang. Oke. Kayak gimana gitu loh bang ya. Berarti main tampar atau apa sedikit ada cekcok Pernah saya injek-injek bang. Demi Allah bang, itu cewek pernah saya injek-injek. Alasannya? Yang 2 itu saya masih nggak bisa nerima. Oh, jadi dipermasalahkan terus nih sama Bang Pandu karena nggak Iya. bisa nerima kalau itu digugurkan sama si pacarnya Iya ini. betul bang. Kalau misalnya dia nggak mau ngurus, seenggaknya ngasih ke saya bang. Oke. Ya paling dia ngurusnya yang selama di dalam perut aja. Oke, oke. Kalau misalnya dia kagak mau ngerawat, bisalah ngasih ke saya. Saya ikhlas bang, lahir batin, malahan seneng orang anak saya sendiri. Ya kan? Cuman dia malah milih buat ngegugurin. Kalau misalnya kita nggak ini, dia bener-bener bakal udah ngambil pisau bang. Nekat ya anaknya ya. Bukannya nekat lagi bang, itu udah kayak ada gangguan. Gangguannya? Ya mungkin dari bayi yang pertama bang. Oh. Iya dari yang bayi yang pertama kali. Oh. Sekarang aja cewek itu kadang-kadang suka ngerasa sedih, kadang-kadang suka ketakutan. Karena dia pernah tuh waktu pas saya masih pacaran, dia dengar suara bayi mulu. Itu bener-bener katanya dia di kupingnya itu suara bayi, bener-bener jelas bayi. Ya. Tapi saya kagak denger bang. Cuman dia doang katanya di kuping sering dengar suara bayi gitu. Di situ mutusin saya buat ngejauhin dia. Karena kan yang ngingkar janjinya sehidup sematinya itu kan dia bang. Ya kan? Masa kita harus tetap bertahan gitu. Akhirnya situ saya mutusin buat ngejauhin. Tapi ngejauhinnya itu bukan berarti lepas kontak. Saya tetap mantau dia dari belakang. Apapun masalah dia nanti, apapun ini dia, saya masih tetap nerima bang. Cuman yang kagak saya terimanya ini, anaknya ini kenapa digugurin. Itu yang saya nggak terima. Sampai saya belajar ke Bogor bang, buat belajar gituan.
Disaranin sama guru saya itu buat ngambil tulangnya. Tulang si bayi ini. Iya bang, Oke. itu kata guru saya itu tunggu jangka waktu seminggu, usahain ini dikubur, kalau lu masih mau dia tetap ada di lu, dia ngomong begitu. Setelah 1 minggu, kalau misalnya udah jadi tulang, lu harus buru-buru ngambil, kata guru saya begitu. Lalu setelah lu mau lu bikin boneka atau apa gitu, akhirnya saya mutusin buat bikin boneka. Oh, dimasukin ke dalam boneka. Bonekanya itu bentuknya seperti apa? Bikin sendiri. Iya bikin sendiri bang. Oke, kita ini boneka dibawa bang ya. Bonekanya dibawa bang. Oke, bisa kita lihat ya. Tadi udah ada di belakangnya. Ini dia bang bonekanya bang. Merinding ya. Bisa abang lihat sendiri situ. Itu benar-benar tulangnya bang. Iya ya. Nih, teman ya. Ini boneka apa namanya udah dijadiin tulang. Tulangnya ini udah dijadiin boneka di Iya. dalam. Emang ada di sini Ada bang, periksa aja. satu bang ya. Iya 1. Saya punya 4 boneka bang. Itu tulangnya saya ambilin semua. Merinding. Gue nggak tega gini ya. Ya kalau dilihat gitu mah nggak tega bang. Cuman karena saya masih sayang aja sama anaknya. Jadi segala cara saya lakuin. Taruh sini nih. Itu yang boneka yang diajarin sama guru saya buat bikinnya. Oh, jadi ini kapas dalamnya. Iya dalamnya kapas. Jadi kalau misalkan kangen atau apa gitu, ini dibawa-bawa terus ya. Iya bang. Selalu saya bawa kalau misalnya kangen. Anggap aja itu anak. Sedih ya, gue yang sedih tau. Iya, saya tuh nganggap dia itu anak bang. Bukannya sekedar boneka. Mohon maaf bang, gurunya ini memang menyuruh kayak gini nih untuk hal kayak gitu. Maksudnya bukannya ada maaf nih bang ya, Nggak apa-apa. larangan agama atau gimana gitu. Iya, kalau buat larangan agama itu sebenarnya nggak boleh bang. Betul. Cuman kan yang namanya kita sayang sama anak bagaimana bang? Berarti gurunya ini hanya guru spiritual gitu ya. Iya bang. Itu benar-benar guru spiritual saya. Ada satu bonekanya. Ada 4 bang. Ada 4 Iya ada 4. dari 4 janin. Enggak bang, 4 tulang. 4 tulang dari Iya. janin yang dipisah-pisah Iya gitu. bang. Oh. Oke. Berarti kalau yang ini dari tulang yang mana nih, Bang? Sama? Iya. Enggak dong, kan satu janin. Janin yang kedua. Iya janin yang kedua. Yang pertama itu saya lempar ke kali. Mm-mm. Jadi nggak bisa tahu jasadnya itu di mana, nggak ada yang tahu. Itu udah saya lempar ke kali, apalagi kan sekarang hujan mulu. Mm-mm. Iya, enggak, maksudnya tulangnya kan ada 4 ya. Iya. Ada 4 kan dari satu janin kan. Mm-mm. Dibikin 4 boneka. Iya. Yang 3 boneka lagi nggak dibawa berarti dong ya. Nggak ketahuan nih tulangnya yang maksudnya tulang tangannya, tulang ininya gitu. Kalau kata saya itu tulang jari. Oh. Kalau kata saya tulang jari. Kalau buat ngambil tulang kepalanya itu kayak nggak tega kalau ngambil tulang kepala. Makanya saya ngambilnya tulang jari. Biar bisa tetap sama saya aja bang begitu. Berarti selama ini nggak, Bang Pandu ini nggak ada dihantui sama, maksudnya didatangi sama korinnya si. Mungkin karena sayang kali bang. Beda sama yang ceweknya. Kalau yang ceweknya itu kan dia malah dia ngunsurin buat ngegugurin. Kemungkinan yang bayinya itu
nggak tenang apa gimana. Kalau saya mah justru saya sayang bang, biarpun bentuknya kayak begitu tetap saya bawa. Tapi keluarga tahu nih. Kalau buat keluarga nggak ada yang tahu. Oh, lah ini nyimpennya di rumah gimana dong? Saya Oh, bilangnya boneka aja gitu ya. enggak, saya umpetin, saya taruh kamar. Itu ada tempat ininya, ada tempat khususnya. Jadi kalau saya mau pergi saya bawa satu, sisanya saya kunci di lemari. Kalau orang tua saya tahu ya kemungkinan beda cerita lagi. Yang ada saya malah diusir atau gimana. Berarti kalau boleh dibilang nih, kalau saya boleh bilang, mohon maaf sekali lagi Bang Pandu, berarti ini udah melenceng dari jalur agama ya. Yang Iya, hal-hal kayak gini Bang Pandu ikut kebatinan ilmu hitam gitu Bang ya. iya bang, betul. Itu guru saya yang di Cianjur ngajarin gitu. Makanya mau itu musyrik atau melenceng di agama, Betul. tapi kalau saya sayang saya bakal ngelakuin. Ya itulah kita seorang ayah ya. Iya, Oke. Selanjutnya untuk si pacarnya ini gimana tuh? jatuhnya sekarang udah mantan bang. Mantan, oke. Iya. Mantan. Dengar dari kabar saudaranya ini sih dia stres bang. Depresi atau Iya, stres aja nih. iya depresi sama stres bang. Bahkan tangannya pernah disilet-siletin gitu, tangannya dia sendiri. Untuk pacarnya ini depresi, tapi nggak dibawa ke rumah sakit atau Kagak, pengobatan kayak gitu. enggak bang. Ya, terakhir ketemunya Terakhir ketemunya itu pas jalanin hubungan itu 2022. 2022. Iya, enggak lama anak yang keduanya lahir itu. Selang berapa minggu kita putus. Oh, nah dari situ udah nggak ketemu lagi. Udah lost kontak. Tahu depresinya? Kan saya punya temannya saudaranya dia. Samping rumah pisan man. Oke, berarti ini kayak mode depresinya itu dia kayak linglung atau apa kayak gitu. Iya kayak orang itu nggak punya tujuan hidup bang. Jadi kayak ngantur. Ntar kadang-kadang sedih, kadang-kadang ketawa. Jadi kayak dibilang stres ya kayak stres lah. Yang namanya ini kan dia juga pernah cerita sama saya, katanya pernah ditangisin gini-gini. Saya nggak percaya, soalnya kan itu kan anak kita, saya gituin ngerasa. Psikisnya keganggu ya. Iya, jadi kayak mentalnya itulah kena kemungkinan. Berarti setelah ini dijadi tulang janinnya ini dijadikan boneka, nyaman adem aja tuh tiap hari kalau ini dibawa gitu. Adem, cuman rezekinya bang seret. Oh, Iya, buat rezekinya itu bener-bener seret banget. iya ya. Paham karena di sini kan berhubungan dengan kaidah agama itu tadi ya Bang ya. Maaf nih Bang ya kalau saya Nggak ngomong apa-apa, kayak Bang. gini Bang ya. Iya nggak apa-apa. Ya biar kita saling belajar juga Bang. Mungkin Bang Pandu bisa agak dengerin saya sedikit. Mungkin Iya. teman-teman juga nih kalau hal-hal kayak gini ini hanya memang benar-benar kejadian yang dialami oleh Bang Pandu ini gitu. Tapi jangan sekali-sekali kita ikuti dan jangan pernah kita coba karena ini dosanya luar biasa gitu ya Bang. Anggap aja kisah saya ini buat pelajaran kalian semua. Betul. Kalau misalnya kalian berani berbuat, seharusnya tanggung jawab. Jangan kayak seenak jidatnya gitu. Itu bayi nggak salah apa-apa gitu. Kenapa lu bisa ngusik dia? Biarin kisah saya ini buat jadi pelajaran sama penontonnya Jejak Backpacker. Semoga bisa hidupnya lebih baik lagi. Oke. Dan untuk wanitanya juga usahain
buat jaga gitu, jangan seenak jidatnya dia. Kalau misalnya dia berani berbuat tapi nggak pernah mau tanggung jawab. Nah, di sini kan Bang Pandu ini tadi disebutkan Bang Pandu ini adalah seorang yang hyper seks ya. Iya. Itu sebelum sama si cewek ini pernah melakukan dengan wanita lain, Sering bang. tapi nggak sampai hamil. Enggak. Kalau buat bagi wanita lain itu pernah, nggak bisa dihitung sih kalau itu. Banyak ya. Iya banyak. Memang rata-rata dikeluarin di luar ya, nggak di dalam. Iya. Cuman pas lagi waktu yang cewek ininya aja, awalnya dia maksa. Dia mancing-mancing karena Iya. buat melunturkan ilmu yang Iya betul. Bang Pandu pegang ini. Iya. Akhirnya sekarang ilmu itu udah nggak ada lagi Bang ya, Udah udah benar-benar luntur ya. Iya udah bener. Tapi si gurunya ini nggak, maksudnya Bang Pandu nggak balik lagi nih ke gurunya ini Enggak sih. untuk berilmu selain disuruh masukin tulang ini ke boneka. Nggak pernah ke sana lagi, karena di sini juga saya mikir gunanya gituan apaan. Betul. Kayak intinya saya pengen belajar lebih baik aja. Nah, bagus Bang. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi Bang ya. Kalau bisa mungkin bonekanya bisa dimakamkan dengan layak. Ya kita yang namanya spiritual yang kayak gitu, dia menyuruh kita untuk mengambil tulang ini, ya nggak bagus juga sih Bang ya. Kasihan sebenarnya saya sama Bang Pandu. Kalau harus ya sumur misal kayak seret itu tadi ya, mungkin dengan kita memakamkan ini ya rezeki kita bertambah lagi, dapat jodoh yang soleha. Tuh. Saya yang hampir nggak kuat ya Bang. Maaf Bang ya. Bang, berarti memang dari si wanitanya ini, dari mantan pacarnya ini, dari sebelumnya sudah mendapatkan tekanan mental gitu ya. Iya. Karena dia dulunya pernah dicabuli sama omnya atau pamannya gitu. Itu waktu usianya? Itu sih dia cerita sama sayanya itu kelas 4 apa kelas 5 SD. Iya. Dia pernah cerita, awalnya saya pikir mah dia itu orangnya pendiam gimana. Ternyata di balik pendiamnya itu ada yang disembunyiin sama dia. Makanya begitu saya penasaran, akhirnya dia ngebocorin ceritanya dia. 2 kali dianuinnya. Posisi keluarganya itu lagi nggak ada di rumah. Kelas 5 SD. Iya, di antara kelas 4 sama kelas 5. Pantesan waktu saya kenal SD-nya itu, dia itu orangnya pendiam. Bener-bener diem bang. Kayak nggak pernah banyak ngomong. Buat bergaul nggak bisa. Makanya saya penasaran di situ. Ternyata sama-sama kekurangan kayak kasih sayang. Karena keluarganya dia itu lebih fokus kerja. Sehingga anaknya itu jadi korban gitu. Korban dari saudara sendiri. Dia gue yang mau nangis loh, nggak tega. Tapi ya namanya hidup ya Bang ya, ada aja gitu kita musibahnya. Iya bang. Dan ya gue mau nangis beneran loh. Ya kalau misalnya saya bisa nangis juga pasti sedih bang. Cuman dididiknya dari kecil itu udah keras. Buat sedih aja saya nggak bisa. Paling cuman nyangkut di hati aja. Nggak, ini loh ya, mantan pacarnya Bang Pandu ini ya ironis banget gitu loh Bang. Ngeliat keadaannya, apalagi kalau diceritakan keadaannya yang sekarang gitu. Dari kecil dia udah mendapatkan perlakuan yang benar-benar keji gitu ya, buruk ya. Iya. Tapi sama orang tuanya dia nggak pernah ada kekerasan kayak gitu Bang. Paling sama abangnya. Sama abangnya ya. Sama abangnya doang.
apalagi yang pas lagi waktu bapaknya itu meninggal, dia makin depresi juga itu, makin parah, sampai dia minum minuman. Intinya kayak sama-sama lah, sama-sama kurangan kasih sayang. Oh, Bang Pandu sendiri kecilnya memang dari guru itu aja ya yang ini korban kekerasannya ya. Iya, Itu sama gurunya diapain Mas Bang? saya Tampar. ditendang, diangkat, dibanting ke meja. Ya Allah. Masih ada ya guru kayak gitu ya. Kalau dibilang masih ada, itu kejadian persis, bener-bener real kejadian ke saya. Sampai di bagian pinggang saya itu merah, dan saya itu buat duduk udah nggak bisa. Sebenarnya makanya ini saya kalau duduk kayak kadang begini, kadang gini, udah nggak bisa duduk lama. Oke. Lanjut lagi Bang. Di sini kan sama si mantannya ini kan memang awalnya pun itu udah nggak direstuin sama keluarga si pacarnya ini. Iya, Bahkan katanya mau dapat ancaman akan dibunuh. iya. Kalau saya itu masih main sama dia, saya masih main sama dia, ketemu dia, itu kalau kelihatan abangnya itu bener-bener saya bakal dibunuh katanya. Karena keluarganya dia sih mandangnya ke pendidikan. Iya, Berarti keluar sekolah berarti SD ya Bang? iya SD. Rasa trauma bang di inian sekolahan. Ya. Mudahan Bang Pandu kuat ya buat menghadapi semuanya ya. Iya bang, semoga juga ini saya cerita begini juga kan biar di hati saya lepas, dan juga buat para penonton juga kan bisa tahu, jangan dibuat gitu, kalau nanti ujung-ujungnya bakal menyesal. Untuk sekarang udah dapat penggantinya Bang. Penggantinya sudah ada. Udah ada pacar baru lagi ya. Iya, Tapi selama pacaran mohon maaf kalau saya kulik lagi, sama halnya seperti mantan Bang Pandu ini melakukan lagi. enggak bang, karena saya udah ngerasa trauma aja begitu, daripada nanti ngelakuin lagi terus ntar yang ceweknya kagak mau tanggung jawab lagi, yang ada bisa gila saya bang kalau ngeliat yang nggak bersalah digugur-gugurin gitu, padahal kan dia belum punya dosa bang. Kalau misalnya ini mah ya yang cowoknya aja gitu loh, kan cowoknya yang berbuat. Bang, berarti berjalan berapa lama nih pacaran sama si mantannya ini? Udah 10 tahun 2 bulan bang. 10 tahun 2 bulan. Iya, Untuk hamilnya itu baru 2 kali ya. iya 2 kali itu, hamilnya juga di 2021 sama 22 Oh, bulan tahun kemarin. berarti yang tahun-tahun sebelumnya ngapain aja, Bang? Itu dulu sih saya ngejaga dia yang kemarin-kemarinnya itu. Oh, biar nggak Iya, kejadian. cuman karena dia mancing dan rela ngasih buat ngilangin itu saya, akhirnya kejadian. Berarti orang tua sampai sekarang nggak tahu ya, baik itu orang tua yang dari perempuan maupun orang tua yang dari Bang Pandu sendiri tentang kejadian ini. Kalau buat kejadian yang hamilnya itu, keluarga wanitanya itu dia tahu, Hmm, keluarga wanita itu tahu, tapi kalau untuk kegugurannya, dia tahu, udah tahu semua, udah diceritain sama dianya langsung. oh sengaja digugurin gitu. Iya, mungkin karena dia tertekan kali ya, karena dengar-dengar suara apa diganggu, makanya dia ngadu kali ke orang tuanya biar dapat solusinya. Nah dari situ tuh saya udah nggak pernah main lagi sana, karena takut sama abangnya doang. Ini
Yang merah ini dikasih obat merah atau apa ini bang? Darah bang. Hah? Darah? Beneran darah? Darah Darah dari? yang bekas lahiran. Astagfirullah. Itu darah yang bekas dari lahiran. Oh. Saya nyimpen sebotol parfum. Ya Allah. Itu darah bang. Pikir saya tadi ini boneka, terus emang dihias jadi boneka, dan ini dikasih darah biar kelihatan kayak boneka gitu ya. Darah beneran. Wah, kok mual ya? Darah. Iya darah. Jadi darah bekas lahirannya itu diambil. Iya saya ambil. Darahnya saya ambil itu. Saya dapat sebotol parfum. Darahnya itu. Itu emang abang bisa cium aja bau darah. Iya. Maka saya siniin kan, karena aromanya memang kurang sedap ya. Iya. Kayak amis atau apa gitu. Karena Dari tadi saya berarti berapa lama ini bang dibikinnya? Udah berapa lama dari yang sampai 2022. sekarang? 2022 bulan Maret apa Maret ya. Udah mau ke Maret lagi, setahun ya berarti. Iya. Kalau untuk yang 3 boneka lagi bentuknya sama kayak gini semua? Beda-beda? Satu doang beda. Satu doang? Iya. Yang duanya tetap kayak gini, kayak pocong yang gini? duanya bentuk pocong. Kalau yang satu? Yang satu ya kayak boneka gitu, kayak boneka biasanya gitu, ada tangannya terus rambut ya bikinin. Dan itu juga di bonekanya juga itu ada 2 apa 3 tahu tulangnya di situ. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini gua kayak mimpi loh, serius bang. Saya kayak mimpi podcast sama Bang Pandu ini. Benar-benar kayak apa ya, di luar nalar saya gitu. Saya benar-benar melihat langsung gitu hal yang kayak gini. Luar biasa ya bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke bang, saya udah hampir gak kuat. Mungkin terakhir dari Bang Pandu, mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah, atau misalkan mantannya ini, oh dia nih tahu nih Bang Pandu nih mantan saya gitu. Ada yang mau disampaikan nggak bang? Silahkan ke kamera di sebelah sana bang. Ya ini contoh ya, ini buat contoh para penonton dan subscribernya Jejak Backpacker. Kalau ini itu nggak harus ditiru. Ini jadi suatu pelajaran aja buat kalian semua, karena yang namanya kalian itu berani bertanggung jawab, itu kalian harus ini juga berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau misalnya kalian masih tetap ada yang pernah juga yang saya alamin ini, buru-buru dah buat tobat, karena itu tuh anak nggak ada salah. Dan buat yang ceweknya, tolong kalau punya otak dipakai, karena itu tuh jatuhnya anugerah yang diberi, nggak harus buat dibuang tapi untuk disayang. Udah sih bang, itu aja bang. Oke Bang Pandu. Oke JPacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Pandu. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandu, terima kasih buat waktunya Bang Pandu ya. Saya doakan semoga Bang Pandu ya selalu dalam lindungan Allah ya, dan kembali ke jalan Allah. Semoga juga ini bisa tenang. Amin Bang. Saya doakan selalu buat Bang Pandu. Sampai jumpa.